Kalau orang Jawa bertemu dengan orang Jawa, saraya berkata, piye kabare? Kalau orang Inggris bertemu dengan orang Inggris, saraya berkata, how are you? Tapi kalau orang Islam bertemu dengan orang Islam, saraya berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala ali wa ashabi ajma'in wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Tiada untayan kata yang paling patut kita ucapkan kecuali alhamdulillah. Tanda rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat menjalani ibadah dengan penuh khidmat. Salawat beserta salam semoga tetap kekal abadi kepada putranya Abdullah, buatinya Siti Aminah, kekasihnya Allah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita umatnya dari jalan kegelapan ke jalan terang benderang yang disinari oleh nur iman dan Islam seperti yang kita rasakan saat ini. Yang mulia para dewan juri yang bijaksana dan yang terhormat Bapak pembawa acara, yang berbahagia Bapak Ibu kawan-kawan pendengar Radio Ekstra Rimo semua. Berdirinya saya di siaran radio ini tak lain dan tak bukan hanya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Ramadan berhubungan dengan pendidikan. Bapak, Ibu, kawan-kawan semua pendengar Radio Ekstra Rimo yang sangat berbahagia. Pada bulan Ramadan manusia dididik agar menjadi orang. Pada bulan Ramadan adalah bulan yang dinanti-nanti oleh umat muslim, bulan yang penuh berkah dan kasih sayang, bulan ampunan bagi kita atas kesalahan yang selama ini kita lakukan. Bulannya kebersamaan, penuh kebahagiaan, kegembiraan. Namun selain sebagai bulan al-maghfirah atau bulan ampunan, juga disebut sebagai syahrul al-tarbiyah atau bulan pendidikan atau diklat bagi umat manusia. Pada bulan Ramadan manusia dididik agar menjadi orang yang beriman dan bertakwa, yang terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Mungkin ada di antara kita semua yang bertanya, kenapa sih Ramadan disebut sebagai bulan pendidikan? Pendengar mau tahu aja atau pengen tahu banget? Oh, pengen tahu banget aja ya. Salah satunya adalah karena kosongnya iman, atau ada iman tapi lemahnya iman di hati kita. Dengan iman di hati, orang akan takut kepada Allah dan meyakini hari pembalasan. Bagi orang beriman, berpuasa di bulan Ramadan adalah sebagai bulan pendidikan baginya untuk membiasakan untuk beramal ibadah pada bulan seterusnya. Dampak lemahnya iman, timpaan, resah, rusuh, ribut. Puasa susah selesai, kemenangan susah digapai, urusan susah selesai, masalah tak kunjung usai, tak di gunung tak di pantai, anak istri lemah lunglai, air mata berderai-derai, ada yang bertikai, malah ada yang bercerai-berai, pelakunya malah santai, dong dang dai. Oleh karena itu, Ramadan sebagai bulan pendidikan iman di dalam hati. Bapak, Ibu, kawan-kawan semua pendengar Radio Ekstra FM Rimo yang sangat berbahagia. Dalam bulan Ramadan begitu banyak nilai pendidikan yang terkandung pada puasa Ramadan. Dilihat dalam beberapa hal. Pertama,
perintah berpuasa. Puasa sendiri mendidik manusia agar menjadi orang yang jujur. Meskipun tidak ada orang yang tahu, seseorang yang berpuasa tetap tidak boleh makan, minum, dan melakukan hal-hal yang dilarang dalam berpuasa. Tetap tidak boleh melakukan makan, minum, dan melakukan hal-hal yang dilarang dalam berpuasa. Pada dasarnya, seseorang yang berpuasa atau tidak, yang mengetahui hanyalah dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga digambarkan puasanya untuk Allah, maka Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya. Mari kita simak sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kejujuran. Dari Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri innal birra yahdi ilal jannah." Rawahul Bukhari. Artinya, hendaknya kamu selalu jujur karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari. Karena syaitan siap menggoda 24 jam bagaimanapun caranya dan kapanpun waktunya. Minum di saat puasa, di tempat sunyi, di saat sembunyi, gak ada orang yang lihat, terasa nikmat dan lezat. Contohnya, dem 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 dem. Aman? Aman? Pak Aman, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Kita tak bisa sembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Bila ingin bertakwa dan dapat ridho Allah, ikutilah jejak Rasulullah, jadikan ia sebagai contoh, beriman dengan kokoh, tidak mudah roboh, berpikir dengan tidak bodoh, bertindak tidak dengan ceroboh, berbuat tidak senonoh, dalam berpuasa jangan sampai jatuh, jika ada yang ngajak makan, ogah gitulah. Harapannya, kejujuran orang yang berpuasa tidak hanya di saat puasa saja, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, kawan-kawan semua, pendengar Radio Ekstra FM Rimo yang sangat berbahagia. Kedua, puasa sendiri mendidik manusia agar tidak menuruti hawa nafsu. Hawa nafsu yang dimiliki manusia cenderung bersifat negatif. Dalam bahasa Sigmund Freud, hawa nafsu manusia lebih mengedepankan prinsip keinginan semata. Tidak sedikit manusia yang dahulunya terhormat jatuh hanya dikarenakan tidak bisa mengendalikan dan menahan nafsu. Orang yang seperti ini digambarkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tergolong derajat yang paling rendah. Yang artinya, kemudian kami kembalikan manusia dalam keadaan yang serendah-rendahnya. Quran Surah At-Tin ayat 5. Sampai disinilah pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kehilapan. Saya akhiri dengan satu pantun. Ngambil rambutan pakai galah, rambutannya jatuh ke tanah. Bila ada perkataan saya yang salah, mohon dimaafkanlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja berlalu penampilan dari adik kita Rahmat Saputra, utusan dari Darul Falah. Sudah lega rasanya? Sudah alhamdulillah. Tapi belum lega juga ya. Kalau belum mendengarkan komentar dari kedua dewan juri, kita langsung saja kepada Ustadz Ali Basir SAG MAG. Kepada Pak Ustadz dipersilahkan. Terima kasih Naya. Assalamualaikum Rahmat Saputra. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Berapa kali ngikut acara ini Rahmat? Baru sekali. Baru kali ini ya. Terima kasih sudah bergabung di radio kita ini di Lomba Dai. Rahmat dari pertama tampil, Ustadz sebenarnya kagum ya, kamu pakaiannya sudah bagus, sudah ada jasnya ya. Nah ini yang lain belum pernah, Ustadz, baru ini saya lihat ini di penampilan Lomba Dai. Tapi kemudian begitu kamu berceramah, dari pertama ceramah sampai selesai matanya ke atas terus. Ada apa di atas tuh?
Dewan jurinya nggak dilihat ya. Nah, judul ceramahnya tadi Ramadan apa tadi berhubungan dengan pendidikan. Berhubungan dengan pendidikan. Jadi untuk kena Ananda Rahmat Saputra, karena kita lomba, jadi apa yang ada di teks itu yang disampaikan. Nah ya, nah ini harus diperhatikan. Kamu kan bawa teks ceramah ini, juri-jurinya melihat, sesuaikan dengan isi ceramah, dengan teks ceramah. Kemudian ada tetap kalau kita berceramah karena kita dai ya, mulai dengan ayat Qur'annya ada tadi? Nggak ada ya. Nah, kemudian ada nggak hadis yang tadi? Ada. Tapi nggak disebutkan ya, cuman artinya saja ya. Nah, ada tadi ya, tapi di belakangan ya. Nah, jadi setelah salam, kemudian bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, kemudian berselawat kepada Rasulullah, kemudian baca Qur'annya, baca hadisnya, kemudian sampaikanlah judul ceramahnya. Jadi nggak usah panjang-panjang awalnya, singkat saja. Nah, karena dalam ceramah itu ada pendahuluan, ada isi, ada penutup. Nah, penutup itulah kesimpulan, ya. Nah, kemudian di isi ceramah kamu, Ustadz juga belum paham ini. Ada kata-kata tadi gimana? Dampak lemahnya iman gimana tadi? Dampak lemah. Coba ulangi dampak lemahnya iman. Timpaan, resah, rusuh, ribut. Ini Ustadz. Jadi Ustadz saja belum paham. Saya nggak tahu apakah pendengar juga paham. Karena kita di radio. Jadi bahasanya bahasanya yang orang mengerti saja ya. Nah, jadi kemudian tadi ada apa tadi? Pelakunya malah santai gimana tadi? Pelakunya malah. Coba ulang dari apa? Dari dampak lemahnya aja gimana? Agak kuat. Dampak lemahnya iman. Timpaan, resah, rusuh, ribut. Puasa susah selesai, kemenangan susah digapai, urusan susah selesai, masalah tak kunjung usai, tak di gunung tak di pantai, anak istri lemah lunglai, air mata berderai-derai, ada yang bertikai, malah ada yang bercerai-berai, pelakunya malah santai, dong dang dai. Kira-kira kamu tuh ngerti nggak apa yang kamu sampaikan itu? Ini siapa yang buat teks ceramahnya nih? Kamu sendiri, orang lain. Jadi kita berceramah kita ngerti, ya. Ustaz aja dong dang daya. Ini jadi memang ini ke depan kalau kamu tampil dimanapun kamu paham yang mengerti. Ya, terima kasih sudah bergabung di lomba dai ini. Tetap kita beri semangat, beri motivasi. Buah manggis, buah delima. Tetap itu, semoga Ananda Rahmat Saputra menjadi dai yang istimewa. Baik, terima kasih. Insya Allah, mudah-mudahan ya. Terima kasih Pak Ustadz untuk komentarnya. Dan untuk komentar yang kedua yaitu dari Ustadz Ar-Rafi'i Munir MAG kepada Pak Ustadz, dipersilahkan. Baik, terima kasih anak kami Rahmat Saputra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah udah bergabung ya kali pertama sebagai dai cilik di Radio Extra FM ya. Alhamdulillah kami sudah dengar dakwahnya. Ini dari asal dari mana? Pesantren Darul Falah ya? Darul Falah Azam-Zamnya, Leiju. Oh ya. Judulnya tadi Ramadan bulan pendidikan ya. Siapa yang mendidik di sini nak bulan Ramadan ini? Ya, pertama dididik oleh Allah dan Rasulnya. Baru kita sendiri yang mengikuti kegiatan pendidikan itu kan. Nah, apa yang dididik sini? Satu apa tadi? Cuman dua saya lihat. Satu kejujuran. Satu lagi apa? Tidak menuruti hawa nafsu. Itu aja. Padahal masih banyak lagi pendidikan dalam bulan Ramadan seperti mendidik kesabaran kayak gitu, mendidik kasih sayang, empati dan sebagainya kan. Gitu, peduli sama sesama kan. Jadi kita lihat sisi-sisi pendidikan apa yang didik dalam bulan Ramadan itu supaya isi pidato kita agak lengkap dia kan. Itu. Kemudian tadi memang banyak bahasa-bahasa apa itu memang sebagai hiasan pidato. Tadi memang berhubungan dengan pendidik apa tadi kejujuran. Contohnya dem aman dem. Itu maksudnya dem tuh bahasa siapa itu? Bahasa hati kecil atau ada bahasa apa itu? Ya kan? Intro mungkin Pak Ustaz. Itu mungkin karena mau nyolong, mau berbuka kan, dalam gejolak hati nampak melalui dem gitu kan. Jadi yang apa saja, yang ilmiah saja kita apa kan. Ya, lebih baik
daripada itu bawakan melalui seni suara kan, dan pidato sekali lebih bagus, dia punya makna hiburan kan, begitu kan. Nah, itu saya sendiri nggak tahu, banyak kali demnya ada 4, 5, 8 kali itu di sini kan. Tuh ya. Kemudian kenapa nggak dibaca Al-Baqarah tadi? Cuman sebagaimana Al-Baqarah, film Al-Baqarah 183 gitu aja. Ayatnya nggak dibaca, ngapa nggak nak? Gitu dalam Ya kenapa nggak dibaca? Ya harusnya baca kan, supaya orang juga mendengar sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah 183 ya, ya ayyuhalladzina amanu kan, kutiba alaikumusiyam dan seterusnya kan. Nah, jadi kamu berpahala, yang mendengarnya juga berpahala ya. Tapi saya senang suaramu sudah bagus, lantang, jelas itu ya. Lantang, jelas, retorikanya hidup itu ya. Semangatnya ada itu Agai. Ya. Oke. Baik, tadi ada pantun enggak ya? Ada. Ambil rambutan apa tadi? Ambil rambutan pakai galah. Suaranya kelas sedikit ya. Ambil rambutan pakai galah. Ya. Rambutannya jatuh ke tanah. Kalau ada perkataan saya yang salah, mohon maafkanlah. Wah, harus pakai galah. Saya enggak. Ambil rambutan pakai tangga. Rahmat sudah tampil, pasti orang tuamu bangga ya. Insya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan ya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz untuk komentarnya, dan kita break dulu ya.